Kita ingin tanya bagaimana sebenarnya politik agama atau pandangan Islam pada politik ini bagaimana, dan kira-kira kalau dulu waktu saya kuliah, Pak Doktor, semester pertama itu sudah diajari timbulnya aliran-aliran Islam ini bukan dari akidah, bukan dari agama, tapi dari politik. Bagaimana? Ah, Baik, terima kasih pada Kiai Syafiq. Memang pertama kali munculnya firqah-firqah di dalam Islam ini sungguhnya dipicu oleh persoalan-persoalan kepentingan politik. Jadi di dalam Islam itu nuansa kepentingan politik itu sangat tinggi, dan ini merembet kepada persoalan-persoalan akidah, kemudian merembet ke persoalan-persoalan epistemologi, sehingga memunculkan kelompok-kelompok, ada Syiah, ada Khawarij, yang itu pertama kali muncul, kemudian merembet ke persoalan-persoalan akidah seperti munculnya Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah, dan kemudian persoalan-persoalan yang lain. Nah, berangkat dari sini, sesungguhnya menurut saya yang perlu kita luruskan bersama itu adalah politik dalam pengertian sebagai sains, dan politik yang juga diartikan sebagai sebuah perilaku. Nah, yang menjadi problem ketika politik itu sebagai sebuah perilaku, maka disinilah yang berbicara itu adalah kepentingan. Jadi kepentinganlah yang menjadi dasar dari semua. Kebenaran dan kesalahan dari suatu hal diukur oleh kepentingan. Karena itu jargon di dalam politik praktis, di dalam perilaku politik, tidak ada teman yang abadi, dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada itu adalah kepentingan. Nah, kalau umpamanya ini merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Gus Islah atau Lora Islah, itu mungkin dalam perilaku politiknya. Tetapi di politik sebagai sains, saya kira sah-sah saja orang di dalam hidupnya ini bernuansa politik, karena memang seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yaitu makhluk atau hewan yang mempunyai perilaku politik dan berpolitik. Nah, ini juga merujuk kepada apa yang ada pada diri manusia ini, kesehariannya itu memang penuh dengan politik. Nah, yang menjadi problem itu, kita ini berperilaku politik dengan membawa simbol-simbol keagamaan, dan ini yang diklaim bahwa dirinya yang paling Islam dengan simbol-simbol agama. Nah, sesungguhnya problem ini tidak hanya di dalam Islam. Di dalam agama-agama lain juga seperti itu. Salah satu contoh umpamanya perdebatan antara sains dengan agama di kalangan gereja dulu pada abad pertengahan. Sesungguhnya itu bukan perdebatan antara sains dengan agama, tapi itu adalah perdebatan antara para pastor yang ada di dalam gereja. Yang satu pro dogma, yang satu pro sains. Nah, samalah sekarang ini dengan di Indonesia. Islam itu pertarungan antara umat Islam sendiri, antara Islam kultural dan Islam struktural, antara Islam fundamentalis dengan Islam moderat. Jadi bukan pertarungan sains dengan agama seperti yang kita pahami bahwa gereja menjadi penghambat dari, bukan. Itu sungguhnya orang per orangnya. Nah, oleh karena itu, kalau umpamanya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi atau Gus Islah Bahrawi, nah, saya kurang setuju kalau umpamanya dikatakan bahwa pecahnya umat Islam keseluruhan sampai begini itu karena persoalan politik. Kalau dalam pengertian perilaku politik, ya, tapi dalam pengertian sains, saya tidak setuju. Karena ketika
politik sebagai ilmu, maka siapapun boleh berbeda pendapat. Nah, yang menjadi problem itu di kalangan umat Islam dari dulu, itu antara problem epistemologis terhadap persoalan politik ini ditarik ke ranah ideologi. Nah, ketika di ranah ideologi inilah kemudian muncul ketika berbeda pendapat dengan diri kita, ini yang salah. Padahal sesungguhnya saya sering ngomong di dalam forum-forum bahwa secara logika di dunia ini tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Yang ada itu hanya berbeda sudut pandang, berbeda persepsi, berbeda latar belakang keilmuan yang membaca itu. Nah, konflik-konflik yang terjadi di kalangan umat Islam itu adalah konflik-konflik yang sesungguhnya itu bersifat epistemologis, keilmuan, tapi ini ditarik dalam ranah ideologi. Dan yang muncul adalah hitam putih, benar salah. Jadi kalau apalagi ditambah lagi dengan asobia, kesukuan, asobia organisasi, asobia ini, wah sudah muncul orang yang berbeda dengan dirinya salah. Nah ini yang menyebabkan problem itu. Nah kemudian ketika masuk ke ranah konflik politik dalam pengertian epistemologi, maka seharusnya di sini pun juga harus diimbangkan dengan argumen-argumen epistemologis, tidak dengan argumen ideologis. Seperti yang muncul umpamanya, ada orang menolak Gus Islah Bahrawi karena dia berbicara, wah ini liberal, ini adalah ini sudah ditarik ke ideologi. Nah, seharusnya kalau memang Gus Islah Bahrawi umpamanya salah dalam satu hal begini, nah kita yang berbeda pendapat dengan ini harus menunjukkan bukti-bukti, argumen-argumen yang memang membuat lemah pendapat itu gitu. Jadi jangan ditarik ke persoalan ideologi. Nah, di kalangan Islam munculnya dulu firqah-firqah termasuk mazhab-mazhab di Indonesia yang dibawa oleh umat Islam dalam sejarah itu. Ini problem perdebatan epistemologis itu ditarik ke ideologis. Nah, kita tidak pernah mau mencoba belajar bagaimana konflik antara para filosof muslim dulu ketika dengan Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali dikritik juga oleh Ibnu Rus dengan karya-karya. Dan beliau-beliau semua itu adalah orang-orang yang pada tingkat objektif dan tidak terlalu mencolok ditarik ke problem-problem ideologi. Saya kira itu untuk sementara ini. Terima kasih. Sekarang saya ke Dr. Hakul Yakin. Tadi kan ini bahwa timbulnya firqah-firqah dalam Islam itu kan dari politik ya. Nah, ketika politik, kalau yang saya tahu di sejarah itu, yang saya buku-buku yang saya baca itu, ketika setelah Rasulullah wafat, lalu sebagai khalifah diganti oleh Abu Bakar. Nah itu kan aman-aman saja, meskipun pada proses-proses terpilihnya Sayyidina Abu Bakar itu juga terjadi konflik juga, ribet juga gitu, sehingga sekian hari jenazah Rasulullah itu belum dimakamkan. Setelah itu Sayyidina Umar, kan begitu. Itu pun relatif aman umat Islam ini. Setelah itu Sayyidina Utsman. Nah, ketika Sayyidina Utsman ini lalu mulai friksi-friksi timbul. Karena di situ banyak orang-orang yang pro kontra. Akhirnya sampai terbunuh. Ketika terbunuh, terpilihlah Sayyidina Ali. Nah, ketika masa Sayyidina Ali ini lalu timbul perang di situ kan. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, di mana semua perang itu melibatkan umat Islam sehingga banyak terbunuh. Nah, kira-kira seperti apa gambarannya konflik-konflik itu sehingga menjalar atau memasuki ranah-ranah yang bukan hanya politik, tapi pada akidah.
teologis, timbulnya aliran-aliran. Kira-kira bagaimana? Ah, Iya, terima kasih Kiai. Saya lebih melihat itu sebagai problem akademik ya. Dan ini tidak akan pernah selesai. Menurut saya, pro kontra itu harus direkonsiliasi secara akademik. Jadi kita harus melakukan apa yang disebut dengan i'adatut tartib at-tarikhi ya. Rekonstruksi sejarah, karena apa yang saya baca, masing-masing dari kita punya perspektif tentang masa lalu, tentang sejarah perjalanan suatu bangsa, perjalanan umat beragama. Itu saya pikir tidak pernah lempeng ya, tidak pernah lurus. Masing-masing punya pandangan yang berbeda. Nah, apa yang terjadi pro kontra itu harus rekonsiliasi dalam artian bahwa masing-masing harus bekerja sama bagaimana mencari rujukan-rujukan yang dianggap otoritatif, sehingga tidak berebut pada persoalan ini yang paling benar, ini yang salah, dan seterusnya. Kita gagal karena kita akan membaca satu fenomena yang terjadi mungkin 1500 tahun yang lalu. Bagaimana cara kita mengungkapnya? Jadi lapisan geologi sejarah itu sangat tebal sekali. Kita akan mengungkap pada poin di mana titik masalah itu muncul pada waktu itu. Apa yang bisa menjadi dasar bagi kita? Menurut saya pro kontra itu harus terjadi, tapi bukan kemudian melahirkan konflik-konflik, kemudian berebut otoritas kebenaran agama. Itu masalahnya di situ. Kenapa bisa muncul? Karena mungkin kios dengan persoalan kepentingan. Sekali lagi ini persoalan politik. Gitu. Nah, kita harus berlapang dada bahwa itu sebetulnya persoalan akademik. Kita harus cari gimana sih sebetulnya kejadian yang sebenarnya. Dan itu walaupun menurut saya sulit, kita akan mencari gimana 1000 kasus atau kejadian sudah terjadi. Kalau di dalam sejarah sebetulnya renik-renik itu kan sudah muncul begitu Rasulullah wafat. Ada satu pengamat yang mengatakan Muhajirin Ansor itu kan sebetulnya partai politik, dan itu terus bergerak secara dinamis, mungkin puncaknya nanti pada masa Sayyidina Ali. Nah, masalahnya saya pikir bukan di situ, tapi bagaimana itu tadi yang seperti dikatakan Pak Herman. Jadi bagaimana mengembalikan agama itu pada posisi yang sebenarnya, politik pada posisi yang sebenarnya, keduanya bisa bergerak dinamis dan saling melengkapi. Tapi sekali lagi bahwa orang itu sama-sama punya kepentingan untuk menduduki suatu jabatan. Nah, inilah kerja politik, saya pikir di situ mengatur. Kalau semua ingin jadi kepala daerah, gimana cara ngaturnya? Maka dibuat sistem demokrasi dan seterusnya. Nah, kalau kemudian dalam cara merebut kepentingan itu dibumbui dengan banyak hal, ini saya pikir agama harus menjadi guidance, menjadi kekuatan etik yang bisa mengawal kepentingan politik itu. Nah, ini yang sulit dilakukan selama ini. Justru agama diperalat, didegradasikan, dimanipulasi untuk kepentingan mencapai kepentingan kekuasaan itu. Sehingga agama inilah etiknya itu terus terreduksi menjadi kepentingan sesaat. Main klaim, perebutan otoritas akan terus terjadi menurut saya. Sampai kapanpun gitu. Yang paling penting kan sekarang siapa sekarang yang punya otoritas membuat agama itu satu tuntunan, guidance dalam mengawal kepentingan politik. Kira-kira begitu. Kan begini, tadi dikatakan jejaknya kan sudah sulit karena 1500 tahun yang lalu kan begitu. Tapi kan ada kitab-kitab, buku-buku, hadis-hadis Nabi, sehingga pada masa sahabat, pada masa tabi'in terus itu kan bisa didialogkan sebetulnya. Cuman kan begini, sejarah itu ditulis tidak pernah sepi ya dari kepentingan. Tidak pernah netral. Jadi kalau bahasanya jadi kekuasaan berdiri dulu, baru dibangun ilmu pengetahuan untuk bisa menjustifikasi mulusnya jalan kekuasaan itu. Gitu. Nah, artinya bahwa makanya di Indonesia sendiri persoalan sejarah kan tidak pernah selesai, dan satu negara juga begitu. Nah, yang paling penting sekarang bagaimana bisa menggali sumber-sumber itu sedetail mungkin sehingga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita bisa lihat perdebatan itu justru saling, yang satu mengusulkan ini pendapat kitab ini, tapi yang satu menganggap bahwa kitab itu lemah. Jadi klaim-klaim begini akan terus terjadi.
Ya, tapi menurut saya itu bukan kemudian akhir dari bagaimana dialog itu bisa dilakukan secara dinamis. Tapi sekarang bagaimana kita bisa saling menyadari bahwa ya inilah kenyataan sejarah itu. Mari kita cari mana yang paling otoritatif dari antara. Pak Hermanto, akan begini, kita masuk pada apa yang kita ingin diskusikan, yaitu masalah Gus Islah tadi, sehingga timbul pro dan kontra di sebagian masyarakat, di sebagian ulama gitu, terutama yang berkaitan yang membunuh Sayyidina Utsman. Begitu vulgarnya kalau pandangan saya, Gus Islah mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, yaitu putra dari sahabat Abu Bakar, khalifah pertama dalam kekhilafahan umat Islam. Nah, pertanyaan saya begini, sehingga timbul pro dan kontra. Itu yang pertama berkaitan dengan sumber, gitu loh. Yang kedua, apakah lalu kiai-kiai yang ada di Madura ini kaget, gitu loh, ketika begitu semua yang dibicarakan Islah Bahrawi itu begitu vulgar, bagaimana terjadinya perang Siffin, perang Jamal, perempuan-perempuan Islam diperkosa. Selama ini khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan tidak pernah ada yang menjelaskan. Bahkan saya dalam sejarah kebudayaan Islam yang ditulis Profesor Dr. Ahmad Salabi itu kan juga tidak ada itu yang saya baca gitu. Tapi pandangannya Profesor Salabi itu ada yang saya selalu ingat, sebenarnya hal-hal begitu harus dikemukakan, termasuk bagaimana Muawiyah. Sekarang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya ulama-ulama NU kan tidak berani menghujat Muawiyah, meskipun terjadi seperti itu. Baru kepada Abu Yazid bin Muawiyahnya. Nah ini bagaimana sebenarnya? Apakah keterkagetan ulama-ulama Madura, kiai-kiai, sehingga begitu bahkan dikatakan Gus Islah ini orang sesat, fitnah dan lain sebagainya. Gimana? Terima kasih. Saya memahami prinsip-prinsip orang Madura secara antropologis. Orang Madura itu kan masih masuk di dalam secara umum itu ranah yang pola-pola kehidupan agraris. Pola-pola kehidupan agraris ini dalam pola kehidupan dan pola berpikir ini memang cenderung lebih hati-hati. Jadi orang Madura ini secara umum ketika berkaitan dengan problematika agama selalu mengedepankan kehati-hatian di dalam mau memvonis para tokoh di atas dalam sejarah itu, umpamanya seperti Muawiyah begini, Utsman begini. Nah, tetapi keterlaluan berkehati-hatian ini ada kalanya juga melupakan proses-proses epistemologis yang muncul di dalam sejarah gitu. Nah, karena itulah ketika di dalam sejarah, kalau kita merujuk kepada apa yang disebut dengan suatu peristiwa, ruang dan waktu, umpamanya, nah ini masuk wilayah di dalam ilmu-ilmu sejarah yang sudah. Tapi ketika masuk dalam peristiwa ini sebuah tindakan mempunyai makna nilai, nah disinilah orang Madura ini sudah sangat berhati-hati untuk memvonis ini begini. Tetapi jangan kita dengan kehati-hatian yang berlebihan sehingga melupakan hal-hal yang bersifat substansial. Nah ini juga tidak bagus gitu. Nah, cuma orang Madura dan juga mungkin ada beberapa kalangan di pesantren terkaget-kaget, apalagi sekarang ini sudah
muncul yang namanya era digital. Di mana era digital ini siapapun bisa membaca dan siapapun bisa membuka. Bahkan efek yang paling berat itu adalah hilangnya otoritas. Apakah otoritas kiai, otoritas sarjana, otoritas keahlian, otoritas macam-macam, siapapun bisa. Nah, disinilah yang menjadi problem bagi saya. Sesungguhnya munculnya dialektika pemikiran antara muncul yang selalu Gus Islah dicap liberal, dicap sesat, kemudian dari orang-orang yang kontra maupun yang pro, ini membuka peluang cakrawala berpikir kita. Yang saya tidak menyetujui dan tidak sependapat, orang-orang yang pro kepada Gus Islah Bahrawi jangan dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Karena di dalam keilmuan, di dalam epistemologi ini selalu muncul yang namanya anomali-anomali dalam suatu ketika ada pendapat-pendapat ini yang tidak cocok atau ketika diteliti berikutnya lemah. Kemudian kepada orang yang kontra, ya jangan langsung memberikan vonis atau stigma dengan stigma ideologis. Nah, oleh karena itu menurut saya di kalangan pesantren, di kalangan ini sesungguhnya itu sudah juga banyak yang dibaca dengan hal-hal yang begini, cuma tidak vulgar. Tambah kaget lagi apalagi ditambah dengan munculnya media sosial yang sudah gini, ini muncul. Sesungguhnya dari dulu itu juga sudah banyak antar kiai antar ini yang juga banyak mempunyai pandangan-pandangan yang ekstrim ini, cuma tidak di blow up gitu loh, tidak dikemas oleh media ya, oleh media sosial. Nah, sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus muncul. Bisa jadi sekalipun bukan Gus Islah, mungkin orang lain. Begitu pula seterusnya. Ini yang namanya dinamika perkembangan pemikiran yang akan selalu muncul. Setiap zaman itu pasti akan muncul problem-problem dan juga muncul penentang yang pro. Nah, ini yang disebut dengan munculnya dialektika pemikiran itu. Nah, kemudian yang paling penting pada diri kita ini, bagaimana kita arif di dalam menyikapi segala hal muncul isu-isu baru, bahwa apa yang kita terima di YouTube, apa yang kita terima dari media sosial begini, itu jangan langsung kita anggap bahwa itu satu-satunya kebenaran. Tapi kita anggap itu sebagai salah satu informasi. Nah, agar kita terhindar dari apa yang namanya stigma atau menjudgment satu orang dengan orang lain sebagai kelompok-kelompok liberal, ini kelompok yang terlalu tradisional, macam-macam lah. Nah, harus kita akui bahwa dengan munculnya pemikiran-pemikiran seperti Gus Islah dan juga orang ini menambah cakrawala kita. Yang semula kita nggak tahu, diingatkan lagi untuk selalu. Nah, artinya bahwa kita di kalangan pesantren, di kalangan Nahdlatul Ulama, sudah saatnya sekarang untuk membuka cakrawala dialog debatable sesuai dengan paradigmanya. Nah, dan yang paling penting bahwa kita harus membaca suatu problem, suatu pandangan, ini harus disesuaikan dengan problematika dan paradigma keilmuannya. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Gus Islah, ini mungkin Gus Islah mempunyai referensi lain, ya. Tapi sepengetahuan saya, sampai detik ini saya baca-baca banyak referensi itu, bahwa pembunuhan Sayyidina Utsman sampai sekarang itu tidak terdeteksi siapa yang membunuh.